Salam sejahtera, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, hari Kamis 8 Juni 2023. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan doa malam ini. Kami berharap kita semua sehat, penuh semangat, dan tidak lupa untuk bahagia. Sekalipun kondisi kita agak sakit atau sedang menjalani pengobatan hari ini, biarlah kita tetap semangat dan tetap bahagia. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesusahan-kesusahan lainnya selain sakit, kiranya terus semangat dan jangan lupa untuk berbahagia. Pada doa malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan bacaan hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 34. Saya beri tema renungan hari ini, orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Mari kita mulai persekutuan doa malam hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 65, Besar Kasih Allah. Lagu ini mau mengajak kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah itu bagi kita. Dan kasih Allah ini adalah warisan kita yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Besar kasih Allah dalam Putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan bakal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh merasakan banyak hal ajaib dalam kehidupan kami. Dan juga kami mendengar saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang memiliki pengalaman-pengalaman disapa oleh Tuhan dalam hidupnya. Khususnya mereka yang merasakan sukacita karena di tengah kesulitan mereka mulai bangkit kembali. Mendapat semangat dari Tuhan sendiri. Mendapatkan kekuatan untuk berharap dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami ingin sempurnakan syukur kami. Kami ingin sempurnakan segala sesuatu yang kami miliki, yang kami usahakan bersama Tuhan. Dengan bersama-sama kami menghayati firman Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu, dan juga kami bawa dalam setiap pergumulan doa-doa kepada Tuhan hari ini. Segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami harapkan. Inilah doa kami Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seorang berkata bahwa ia mengasihi Allah, namun ia membenci saudaranya, maka ia berbohong. Itu diungkapkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jangan lupa bahwa tiap manusia adalah citra Allah sendiri. Hal senada ditegaskan oleh Yesus hari ini dalam Injil yang kita baca tadi. Mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kita membaca di ayat ke-33. Tidak sedikit orang beragama yang mengikuti aturan agama secara mendetail dan ketat terkait dengan cara ibadah misalnya, tata cara berpakaian ibadah misalnya, cara bernyanyi misalnya juga. Ada juga sampai yang memperhatikan cara melipat tangan saat berdoa, cara mengakui iman saat pengakuan iman harusnya tegak. Ada yang bilang tangan kanan ada di dada kiri mengakui iman, dan harus dengan suara yang keras katanya. Ada juga yang mempersoalkan cara kita memberi persembahan. Uangnya jangan uang yang sudah kucel, harus uang baru, jangan dilipat. Dan juga jangan sampai kita memberikan sedikit, minimal sekian, dan seterusnya. Semuanya untuk apa? Ya, semuanya untuk supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Memang semua itu bisa membantu menumbuhkan rasa bakti kita kepada Allah. Tetapi semuanya tadi tentang tata cara ibadah yang ketat tidak menjadi arti sama sekali di hadapan Allah kalau tidak dibarengi dengan sikap kasih kepada sesama. Solider, peduli, toleran, hormat, termasuk sesama yang berbeda keyakinan, berbeda pemikiran, bahkan mungkin yang saat ini sedang berseberangan dengan kita, atau ya mungkin sengaja ataupun tidak sengaja membenci dan melukai kita. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang apa yang paling esensial dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kasih pada sesama dan kasih kepada Tuhan. Menolong mereka yang susah dan yang menderita, menyapa mereka yang sendirian dan kesepian, merawat yang sakit atau berkebutuhan khusus, atau mendengarkan yang sedang galau atau gelisah hatinya. Itu juga semuanya merupakan ibadah yang berkenan di hati Allah. Di sini sebagai catatan kecil, saya tidak menggolongkan orang sebagai kaya dan miskin ya. Karena seringkali orang miskin menjadi idola dalam setiap perenungan-perenungan. Mereka yang harus ditolong dan seterusnya karena kemiskinannya yang kelihatan tampak mata. Tetapi banyak orang kaya juga yang sebetulnya mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak kalah dengan orang-orang yang miskin. Memang orang kaya itu tidak
atau sedikit sekali yang bergumul dengan kekurangan terkait harta benda. Tetapi banyak loh ya dari mereka yang bergumul tentang kesehatannya, ya. Kemudian anak-anak yang mungkin sekarang ini sedang salah arah atau hal-hal lain terkait dengan bisnisnya, persaingan yang begitu ketat yang membuat pusing tujuh keliling, dan banyak hal lagi yang membuat mereka merasakan kesulitan. Tentu mereka juga pasti membutuhkan perhatian, ya misalkan dari pendeta, penatua, ataupun dari sahabat-sahabat di sekitar, anak-anak Tuhan juga, ya murid-murid Kristus. Kita semua menghargai sebetulnya tidak masalah kaya atau miskin, tidak masalah ia orang terhormat ataupun tidak terhormat, tetapi di sini yang ditegaskan adalah sesama manusia. Jadi saya mengasihi anak saya bukan karena anak, tetapi karena sesama manusia. Saya mengasihi umat yang saya pimpin bukan karena itu adalah anggota gereja saya, tetapi itu adalah karena mereka sesama manusia. Penatua mendukung pelayanan pendeta, begitu sebaliknya. Saling mengasihi bukan karena ia pendeta saya, tetapi karena pendeta itu adalah sesama saya yang adalah gambar Allah sendiri. Jadi sesama manusia ini menjadi dasarnya kita untuk saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 13, apa yang dikatakan Rasul Paulus mengingatkan bahwa kata-kata pujian yang puitis, ya, bahasa roh yang luar biasa kekuatannya, dan bahkan kemampuan seorang bernubuat, ya, tetapi kalau tidak dijiwai oleh kasih, dia menjadi sia-sia belaka. Semua akan musnah, kata Rasul Paulus, kecuali kasih, karena kasih adalah Allah sendiri. Siapa yang berani hidup mengasihi Allah dan sesamanya, orang-orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan apa yang paling dasar dalam kehidupan beriman kami. Mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa kami, budi kami, dan juga mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena dalam setiap pribadi manusia tergambar gambar Allah sendiri. Kami dimampukan Tuhan dalam ibadah keseharian kami, tidak hanya memperhatikan bagaimana kami beribadah di dalam gereja, tetapi bagaimana kami juga menjalankan sikap hidup yang mengasihi, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan gereja, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami mampu saling mengasihi, mampu saling mendoakan satu dengan yang lain, mampu saling memberi semangat, mampu saling memberi perhatian, solider, dan bahkan kami mengorbankan atau memberikan sesuatu yang kami miliki dalam wujud kasih kami kepada sesama kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sedang mengurus izin beribadah mereka dan juga mendirikan tempat ibadah. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang terapi sakitnya dan juga hidup dalam pergumulan-pergumulan lainnya, termasuk mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kami juga berdoa untuk lingkungan masyarakat kami dalam membangun kehidupan bersama, dan juga di tahun politik ini partai-partai juga calon-calon yang dicalonkan sebagai calon legislatif ataupun calon presiden ataupun nanti calon wakil presiden, biarlah semuanya mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan sertailah pemerintah kami yang saat ini sedang memimpin, berilah hikmat pada mereka,
untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami serahkan kepadamu Tuhan, di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara. Jangan lupa mengasihi Tuhan dan sesama. Saat itu terjadi, kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.